Halo semuanya, kali ini Ningwati ada di kota Huizen, mau wawancarai seorang yang profesional untuk impor barang dari Indonesia ke Belanda. Dan kebetulan orang tersebut adalah teman waktu SMA, jadi dia kakak kelasku 1 tahun. Dan kalau nggak salah lebih dulu dia 2 tahun atau 3 tahun datang ke Belanda sini. Oke, kita kenalan yuk. Halo. Hey, halo. Ini yang tadi aku ceritakan, namanya Jimmy Suhendra. Ya, dia seorang importir bahan makanan dari Indonesia ke Belanda. Aku pengen tahu kenapa dia menyemplungkan diri berkecimpung di dalam dunia importir ini. Halo Jim. Hey, Sudah berapa lama kamu di Belanda? saya sejak krisis moneter tahun 98. 98 ya, udah lama. Berarti selisih aku 2003 sini, udah lama. Terus awal kamu datang di Belanda itu apakah langsung kamu, ya sekarang pengusaha toh, makanya aku mau tanya, apakah kamu langsung berkecimpung, kok aku pengen importir gitu, atau ada lika-likunya? Ya, pasti ada liku-likunya. Ya, saya mau sedikit kasih inilah ya, kasih history dari Sejarah. hidup saya. Nah, sebetulnya saya itu datang ke Belanda itu sebetulnya susah. Saya itu hopeless dalam arti kata saya udah nggak punya pengharapan. Saya juga nggak ingin datang ke Belanda sebetulnya. Saya itu nggak ingin datang ke Belanda. Saya waktu di Indonesia saya sempat juga usaha di bidang kontraktor. Cuman ya karena saat krisis moneter tahun 98 saya tuh nggak ada kerjaan lagi gitu. Jadi ya nggak ada pilihan. Jadi waktu itu ya istilahnya kalau mau diomong ya saya datang ke sini tuh ke Belanda itu bambung elit lah istilahnya. Ya iyalah. Saya gimana nggak bambung elit? Modal nggak punya. Cuman modal satu cover pakaian, tiket juga dibeli. Tapi kan dia di sini ada kakakmu toh. Ya, saya tidak mengesampingkan dalam arti kata peran sebagai saudara enggak. Tapi semua kalau saya ngelihat dari kehidupan saya semua itu peran Tuhan. Saya bilang gitu. Saya nggak bisa saya bukan mengandalkan manusia. Sebaik-baiknya keluarga dan sebaik-baiknya manusia juga ada batasnya. Tapi kalau semua bukan karena Tuhan, saya percaya bahwa itu semuanya nggak akan terjadi. Saya sendiri mau memilih sebetulnya saya juga nggak ingin tinggal di Belanda, tapi kalau begitu saya harus hidup di sini dan Tuhan tentukan kehidupan saya di sini, ya inilah kehidupan saya. Oke. Ya itu, jadi saya kalau mau ngomong ya memang saya benar-benar istilahnya yang bambung elit istilahnya, nggak ada apa-apa. Ya bambung elit ya, saya nggak bambung istilahnya gelandangan di pinggir jalan, nggak, masih biasa ada rumah. Cuman kalau diomong ya benar-benar saya udah nggak ada harapan. Nggak ada harapan ya. Jadi makanya saya waktu kerja di Belanda, datang ke Belanda, saya tuh kerja apa aja deh, gitu. Jadi saya tuh ya cuci piring, bakar sate, awalnya begitu. Itu pun dipakai cuman 2 jam 3 jam, seminggu 2-3 kali pulang. Ya sudah, kalau nggak pakai ya nggak pakai. Gitu loh. Ya awalnya begitu. Terus sekarang kamu kan sudah punya istilahnya kalau di Indonesia itu perusahaan sendiri ya. Dia juga punya pegawai. Dan sekarang dia mengkhususkan diri untuk importir. Di samping dia itu sebagai importir barang makanan dari Indonesia, dia juga kerjasama dengan istrinya mempunyai sebuah toko di Huizen ini, namanya Toko Yobeli. Toko Yobeli. Nanti alamatnya bisa kalian lihat di bawah ini ya. Nah, dari sekarang yang toko ini kebanyakan dipegang sama istrinya dan Jimmy memegang untuk yang importir ini. Jadi awal kamu jadi importir tuh kapan? Saya import barang-barang. Sebetulnya saya ini
Jadi saya juga mau cerita, awalnya saya sih nggak punya bayangan juga mengenai impor itu, nggak punya bayangan. Saya sendiri tuh awalnya background saya masuk ke Belanda itu sebagai ya sebagai di bidang kuliner. Gitu. Kuliner ya. Kuliner. Ya. Jadi saya punya awalnya yaitu dari nerusin tadi usaha itu saya akhirnya dipercaya jadi koki. Jadi koki. Saya sendiri juga nggak punya background koki. Iya, iya. Tapi Otodidak ya. ya, tapi buat saya istilahnya kehidupan ini perjuangan gitu loh. Kehidupan ini perjuangan. Jadi saya harus bisa meskipun latar belakang pendidikan saya juga saya di Universitas Surabaya di Ekonomi bidang toh? ekonomi. Sama dengan Saya aku. lulus dan di sana saya punya usaha waktu di Indonesia sebagai kontraktoran, terus masuk nggak punya background masak, Masa tapi karena saya harus bertahan di sini. Satu-satunya yang membuat saya bisa bertahan di Belanda ya karena saya harus meminta izin tinggalnya itu melalui pekerjaan. pekerjaan ya. Jadi pekerjaan satu jadi koki gitu. Gitu. Nah, dari situ saya berkembangnya ke sana. Nah, dari situ saya sampai saya dipercaya sama bos saya untuk mengambil alih perusahaan dia. Oh. Gitu. Di sini. Di Belanda. Jadi Oke. saya waktu jadi take away makanan Indonesianya itu pun juga semua karena mujizat. Saya kerja sama dia, ditolong dia, izin tinggal saya disponsorin dia. Begitu saya dapat izin tinggal, itu nggak lama dapat 1,5 tahun, malah saya disuruh ngambil perusahaan dia. Oh, juga di Hausen sini apa? Enggak, di Besum. Oh, di Busung. Di Oh, Busung. oke. Itu pun saya juga nggak punya duit istilahnya, saya nggak punya modal, tapi karena kebaikan dari bos saya, dia bilang apa, lu ambil alih, lu terusin, lu bisa bayar selama berapa lama. Nah semua itu karena Tuhan lah. Iya benar. Juga trust ya, kepercayaan. Kepercayaan. Ya. Ya cuman juga ya sedikit juga saya bisa berbicara, kepercayaan itu juga nggak bisa datang Begitu saja. istilahnya. Melalui air Tapi pari. juga kita juga harus bisa menunjukkan bahwa dedikasi kepada bos kita, loyalitas, Terus cara dan kerja kerjamu. kita gitu. Benar. Semuanya itu semuanya baru ya semua nggak dapat otomatis gitu. Benar. Semua itu melalui proses, ulet, sabar, ya. Semua ada waktunya. Iya. Dalam dunia ini pasti semua ada waktunya. Iya. Gitu. Nah itu. Terus sekarang kamu jadi importer itu Nah, bagaimana itu terus tadi kepotong. Nah, dari situ saya sebagai orang Indonesia sampai sekarang pun saya masih memegang paspor Indonesia. Itu gimana Bapak kedua sekarang tentang importir? Kamu tadi agak gregetan gitu. Ya, awalnya saya dari usaha makanan itu, terus akhirnya saya berpikir kok semua bahan-bahan makanan yang ada di sini ini kan semuanya itu sebetulnya di Indonesia itu ada gitu loh. Nah, tapi yang saya lihat kok herannya kok kebanyakan semua itu dari Thailand gitu. Oh, ya memang. Nah, Juga Malaysia ya. iya, dan juga ya hampir kebanyakan itu dari Thailand gitu loh. Cuman memang yang Indonesia itu memang spesialis yang memang nggak ada yang dari negara lain itu. Indonesia itu yang nggak bisa dikalahin itu kerupuk. Oh, kerupuk yang memang enak. Kerupuk itu nggak Vietnam juga bisa buat, semua bisa buat. Cuman Rasanya kerupuk yang di Indonesia itu yang dari Indonesia tetap khas gitu. Nggak bisa dipungkiri. Nah, cuman yang lain-lainnya itu saya berpikir membuat saya sendiri tertantang gitu. Tertantangnya dalam arti kata, kenapa kita orang Indonesia punya bahan baku dan punya segalanya yang semuanya itu justru karena kebetulan awalnya saya nggak ngerti masakan, tapi begitu saya mendalami masakan, sebetulnya kualitas yang punya Indonesia itu lebih bagus. Gitu loh. Dengerin. Gitu loh. Tapi kenapa kita sendiri ini nggak bisa ngembangin?
Nah, saya sebagai orang Indonesia sebetulnya gregetan nih, gregetan dalam arti kata saya telusuri, saya lihat gitu loh, mana sih sebetulnya apa menjadi problemnya itu apa gitu, Ya. gitu loh. Ya memang saya tidak memungkirin bahwa kita itu ada beberapa sumbernya itu kita punya. Sumber daya manusianya. Enggak, sumber istilahnya bahan bakunya itu kita tuh punya. Oke. Cuman kita itu jeleknya, kita kalah bersaing itu soal packaging kalah. Soal packaging kalah, soal konsisten dari kualitas itu juga kalah. Jadi itu lebih bagus ya. Jadi itu sehingga membuat importer yang ada di Belanda sendiri itu sebetulnya kurang percaya sama orang Indonesia. Begitu. Ya. Makanya saya sendiri, karena kebetulan saya orang Indonesia dan saya juga istilahnya punya niatan bahwa bukan istilahnya ngomongin soal apa ya. Jadi saya ini, saya juga pingin berambisi. Kenapa kita nggak bisa orang ini? Kenapa kita nggak bisa bersaing? Gitu. Benar. Ya. Makanya saya cari apa yang menjadi problemnya. Jadi akhirnya saya sampai terjun sendiri ke Indonesia, cari sumbernya. Itu pun bukan berarti kata gampang. Karena berarti kamu cari beras mana yang berkualitas, kerupuk mana itu kamu terjun sendiri di berbagai kota. Kebetulan ya saya memang nggak kalau beras jelas Indonesia kalah. Saya tahu bahwa beberapa apa yang menjadi produk-produk Indonesia yang nggak mungkin bisa bersaing kayak gitu. Beras kita kalah, kita jelas kalah. Tapi mengenai kayak kerupuk, terus kayak bahan-bahan yang lain, kayak satu contoh bumbu-bumbu, laos, seri, segala macam, itu Indonesia potensi gitu. The best gitu ya menurutmu. Kualitasnya kualitas bagus. Makanya saya terjunin gitu. Satu contoh sementara ini kayak saya sih memang nggak berambisi untuk banyak. Sekali lagi kayak saya ngomong importer ini ya, saya tuh sih masih istilahnya itu masih pemula dalam arti kata ya, saya udah berkecimpung di dunia import ini sejak memulainya kurang lebih 5 tahun lah praktis. Itu full itu 5 tahun. 5 tahun. Nah itu kan nggak gampang Jim untuk masukkan barang ke Belanda. Itu gimana kan? Jelas. Kamu harus ngurus apa saja. Jelas. Kalau ngomongin soal masukin barang nggak mudah emang. Nggak mudah dalam arti kata saya sendiri. Nah itu kamu ada tenggang waktunya, misalnya berapa tahun kamu ngurus surat-suratnya, terus kamu kan harus kerjasama dengan pelabuhan atau enggak? Jadi kebetulan kalau mengenai pelabuhan di Belanda ini untuk masukin itu tidak terlalu susah, Yang susahnya justru kalau Belanda itu pasaran bebas. Yang saya dapat yang saya tahu, saya itu sebetulnya pasaran bebas dalam maksudnya untuk peraturan itu bebas, jadi bisa bersaing oke, gitu ya. Cuman yang pasti kalau di sini itu dituntutnya cuma satu di Belanda itu apa? Selama kamu bisa bayar pajak. Nah itu pajaknya tuh tinggi banyak ya itu ya. Nah itu tergantung. Jadi kalau setiap barang itu macam-macam. Jadi ada barang yang pajak masuknya tinggi, ada barang yang pajak masuknya sama sekali nggak ada. Apa misalnya apa itu? Itu satu contoh yang saya jalani sekarang kayak kemiri itu nggak. Kemiri itu 0%. Cuman kalau kayak bangsa kerupuk udang itu kan ada beberapa macam kayak syok itu toh. Nah ini problem kerupuk udang itu kalau saya telusurin di Indonesia itu banyak sekali pabrik kerupuk udang itu, bahkan ratusan bahkan ribuan. Tapi kalau yang punya izin yang bisa masuk ke Belanda, Eropa itu nggak lebih dari 10.
Oh, Itu gitu. problem besar. Berarti yang hanya perusahaan-perusahaan besar yang ada. Iya. Oh. Karena belum tentu juga. Jadi kayak model kayak saya kan mau ngomongin sesuatu merek ya. Ya, kita nggak boleh Saya ngomong merek. nggak Iya. ngomongin sesuatu merek. Ada satu contoh merek terkenal di Indonesia. Merek terkenal di Indonesia. Menguasai market di Indonesia. Dan the best saya Untuk bilang kerupuk, ya? untuk kerupuk udang. Tapi dia nggak bisa masuk Eropa. Oh. Jadi belum tentu. Karena aku tahu wajah bedul. Karena dia nggak punya izin itu. Izin usaha. Bukan, jadi izin bisa masuk Eropa. Karena itu izin itu bukan dikeluarkan oleh Indonesia. Jadi izin itu dikeluarin oleh Belanda. POM Belanda. Iya, karena dia yang menerima ya. Gitu. Jadi sebetulnya Gitu. kita sebagai importir itu sebetulnya dibilang susah sekali ya enggak. Saya bukan menyepelekan istilahnya ngomong mudah banget, enggak. Cuman istilahnya tapi tidak sesulit yang kita bayangin. Oh gitu. Penerimaan barang pun Iya, benar. Karena sebetulnya saya ini sebetulnya handicap besar. Saya ini orang meskipun tinggal di sini lama, karena saya kan juga kebanyakan bergaul sama keluarga Indonesia, orang banyak Indonesia. Jadi saya tuh lebih sebetulnya handicap bahasa saya juga ada. Jadi saya tuh karena saya kan bukan dari kecil dari sini, bukan dari sekolah di sini. Jadi bahasa tulis kan berbeda. Iya. Iya kan. Nah, Ya. itu satu juga handicap saya. Kenapa? Saya juga nggak bisa terlalu banyak bilang. Ya, cuman saya itu orangnya modal nekat. Gitu loh. Ya, orang bisnis kan gitu, harus nekat. Jadi Bahasa itu kayaknya nomor ke-10 lah. Yang penting aduh, jalan dulu. saya bilang, Kalau aku lihat loh ya, kebanyakan orang bisnismen tuh begitu. Tapi suatu saat kan kamu bisa bayar orang yang pinter bahasa kan bisa. Misalnya Ya. nih kamu, loh siapa tahu kerjasama dengan Spanyol atau mana kan itu ya pada akhirnya akhirnya loh siapa tahu setelah ini ada orang pengusaha Indonesia di negara Eropa lain, aku mau join sama kamu Jin loh. Ya. You never know itu. ya Ya toh? siapa tahu Gitu juga. ya. Makanya Oh, jadi nggak sesulit seperti yang terlalu Indonesia, sulit ya? juga enggak. Gitu loh, Oke. terlalu sulit juga enggak. Tapi Biasa. juga Nggak mudah. diomong mudah sekali juga enggak. Cuman tidak perlu ditakutin sebetulnya. Gitu loh. Tapi kita pasti, karena kebetulan juga kenapa saya bilang bahwa Belanda termasuk pasaran bebas, kenapa? Kalau prinsipnya di sini saya pelajarin, asal kamu bisa bayar pajak. Lebih tinggi ya pajaknya ya. Kamu bisa bayar pajak masuk, kamu nggak ngutang istilahnya, go ahead, silakan. Oke. Selama kamu memenuhi kriteria dalam arti kata, jadi ya ini maaf saya ngomong, jadi kriterianya gini, buat kita penerima bebas, tapi kamu harus cari supplier yang berpotensi Di sini. di Indonesia ya. Oh, di Indonesia. Oke. Otomatis dengan kondisi kamu di sini kan nggak bisa kayak Indonesia. Misalnya aku usaha, wis kerdus-kerdusnya tak taruh aja di rumah. Kan nggak. Nggak bisa. Nah, di sini kan harus ada spesial kamu punya gudangnya. Nah, itu kan juga sewa atau kamu beli. Itu kan juga modal. Berarti harus punya modal dulu dong. Ya. Gini, jadi bukan saya ngomongin perkara modal itu relatif ya. Kamu mau punya duit terus kamu mau beli itu ya bisa aja. Cuman istilahnya saya kalau buat saya sekarang ini ngobrolin gini. Kita kan bisnis itu kan sebisa mungkin mengirit sebisa mungkin jangan keluarin modal terlalu besar. Ya. Ya toh. Ya. Yang penting kita bisa tahu kita ada punya market, kita ya kalau kita juga langsung keluarin, kita bisa beli langsung gudang ya bisa aja. Tapi ya dalam hal ini kan buat apa gitu loh. Sedangkan kamu kalau ya sekarang satu contoh di awal ya sewa aja dulu, sewa ya. istilahnya. Tapi kan nggak di rumah loh. Ya nggak boleh Nggak boleh. Jadi apalagi juga meskipun juga mengenai gudang pun ya itu juga harus
harus istilahnya memenuhi syarat ya, harus higienis. Jangan apalagi mengenai kayak jangan sampai ada kayak pestisida mengenai kayak tikus segala macam. itu enggak boleh. Itu enggak. Itu dendanya gede di sini. Ya. Karena kan Itu. masuk virus ya. Jadi itu kayak begitu. Itu mesti perlu dipikirin juga. Gitu. Nanti kita lihat gudangnya ya. Gitu. Oh gitu. Kira-kira ya Jim, dengan importir gini, kamu nggak usah pastinya. Kira-kira berapa per bulannya kamu mengeluarkan budgetnya? Ya budget itu relatif ya. Kayak sekarang kita mau berpikir kayak, kalau bukan saya ngomongin, kalau kayak saya ini sekarang ngomongin bahwa yang kita bisa ngomongin kita juga harus berpikir, maksudnya gini sih, maksud saya kita juga harus bisa mengukur diri kita sendiri dulu Juga gitu loh. Jadi itu budget juga tergantung daripada ukuran dari perusahaan itu gitu. Oh, juga tergantung dari permintaan ya? Ya. Ya tuh. Nah, kenapa makanya saya kan berbicara mengenai hal ini? Karena handicap di Belanda ini juga banyak. Banyaknya dalam arti kata, kesatu, saya mau memberikan mau datengin barang lebih banyak. Saya juga masih mikirin, kesatu apa? Gudangnya. Ya kan. Nah kalau gudang itu perlu nggak kita gudang itu lebih besar lagi? Kalau kamu perlu gudang lebih besar lagi, pengeluaran kamu harus lebih besar. Ya kan. Sedangkan di sini juga, ini saya mau ngasih benar-benar kita bisnis di Belanda, apalagi di Eropa, kita tidak hanya bisa ngomongkan bahwa kita tahu sumbernya, kita bisa punya kualitasnya juga, tapi kita juga masih mikirin, karena yang perlu dipikir juga yang kalau di sini itu apa, orang mengenai kultur dan kebiasaan orang di sini. Jadi satu contoh begini. Maksudnya begini. Ada sesuatu barang nih yang lama nih. Satu contoh kita ngomong emping, merek A, ya kan? Dia udah lama di sini, udah lama. Awalnya saya juga nggak segampang itu bisa menerobos si A ini. Karena tipe budaya orang di sini kalau nggak kenal, bukan tipe budaya orang yang coba-coba. Begitu. Ya. Jadi kalau dia sudah save satu merek, dia sulit untuk kamu berubah ke merek yang lain. Iya benar. Meskipun belum, ya bukan berarti kata istilahnya, meskipun yang kamu tawarkan lebih baik dan lebih murah. Nah, tipe orang di sini ini kamu perlu harus pengen tahu kan bahwa bukan tipe orang yang pengen coba-coba. Iya, benar. Nah, itu yang perlu dipikirin sama kita. Gitu. Cuman ada baiknya juga, tapi begitu merek kita itu dipegang sama mereka, dan susah juga orang itu untuk beralih. Ya benar. Jadi udah percaya dengan punya satu kita merek, ya. Dan kualitas kita ada merek itu. Nah itu juga susah sekali untuk orang lain juga nembus kita juga. Jadi kita juga ada satu jaminan juga. Gitu. Iya. Ini yang saya pelajari ya. Ini yang saya pelajari di Belanda, di Eropa. Ini kayak begitu. Ya. Karena beda dengan budaya orang Indonesia. Benar. Budaya orang Indonesia justru semakin ada yang baru, semakin dicoba. Iya, benar. Begitu. itu yang saya anukan. Iya. Ya nggak hanya makanan sih. Dengan pekerjaan pun orang Belanda juga seperti itu. Kalau sudah cocok, mau diganti, enggak, aku sama ini aja. Padahal mereka belum tahu mereknya yang baru ini bagaimana. Tapi karena dia sudah terbiasa. Benar. Iya. Oh, jadi di situ ya poinnya. Oh iya, banyak. Makanya kita ngomong, jadi kita nggak bisa. Saya banyak penawaran dalam arti kata begitu saya membuka usaha importer ini, terus banyak tuh ditawarkan dari supplier Indonesia ini. Oh ini Pak, ini saya bilang, saya bukan nggak mau
gitu loh. Iya. Tapi kita ini benar-benar Kamu juga harus kenal toh. ya itu karena saya bisa ngomongkan saya sendiri, saya harus berdiri pada istilahnya, saya juga nggak mau terlalu karena untuk memperbesar juga di sini itu juga perlu banyak handicap juga. Ke satu juga handicapnya juga tenaga kerja. Tenaga kerja mahal. Sebentar, handicap maksudnya apa nanti? Kita nggak segampang itu untuk mendapatkan satu istilahnya pekerja yang loyal, yang berqualified atau yang siap untuk juga membantu kita dalam bekerja. Gitu. Oke, ya. Gitu. Nah makanya itu ya gimana ya, ya itulah kepercayaan ya, susah ya. Cari orang banyak yang mau kerja, tapi belum tentu loyalitas atau kualitasnya itu memenuhi syarat seperti yang kamu mau. Iya. Ya apalagi di dunia di Belanda ini untuk kita dapetin satu pegawai itu nggak gampang. Bahkan saya ini aja jangan maaf diomong ya, saya meskipun saya tuh sebetulnya bukan, saya nggak ingin istilahnya orang ngomong bahwa saya itu seorang pengusaha, enggak. Saya itu cuman ngomong kebetulan aja saya usaha, dan bukan berarti kata bos kayak model di Belanda ini terus ngomong enak gampang untuk bisa nyuruh, enggak. Ya, saya itu kadang-kadang kontainer itu saya harus bongkar sendiri. Saya harus bisa jadi kuli, saya harus bisa jadi sopir, bahkan saya juga harus bisa jadi yang lainnya lagi. Nggak segampang, bukan justru jadi tinggal nyuruh. Nggak bisa. Nggak bisa di sini. Nggak bisa. Harus terjun langsung ya. Apalagi kalau pegawainya nggak ada, berhalangan atau sakit, itu yang gantikan ya bosnya. Bahkan kita sendiri pemilik itu lebih istilahnya jauh lebih jadi kuli dari kulinya mereka istilahnya. Ya di sini gitu ya. Sakit pun kita harus kerja. Ya, di sini gitu. Jadi memang time is money and workaholic. Iya dong. Kalau pengusaha, ya, 7 hari kerja, Jimmy. Ya. Tapi ya dia bisa vakansi sih. Kalau lagi liburan, waktunya liburan, ya, dia sama istrinya liburan. Pasti. Kita juga mesti balance ya dalam hidup ini. Gitu. Tapi dari pekerjaanmu ini apa? Kamu kan tetap happy ya? Karena itu kan yang terpenting, Jim. Justru di dalam saya bekerja itu happy ya. Nah itu. Itu saya kalau bekerja happy. Kalau nggak kerja tambah suntuk ya. Saya stres. Iya. Karena saya itu waktu awal-awalnya saya di Belanda itu, makanya dulu itu saya dibilang wah gila ngomong ini. Justru saya itu dulu awal-awalnya saya di Belanda kan ada weekendnya gitu ya. Malah saya itu migran kalau weekend. migran. Kalau migran saya terang-terangan kalau nggak kerja saya itu migran gitu, makanya saya tuh ya lebih workaholic ya. Ya selagi kita sehat mampu bekerja ya kan kita harus bisa ya, maksudnya harus sibuk supaya ini juga ini loh muter terus, bisa kerja nggak pikun ya toh. Loh, orang sini kan banyak pikun loh. Apa itu pikun itu dalam bahasa Elsene ya? Iya, kayak gitu. Itu tadi wawancaraku dengan Jimmy Suhendra
seorang importir barang dan dalam bentuk makanan dari Indonesia ke Belanda. Semoga dengan vlogku kali ini kalian semua bisa memetik hikmahnya bahwa menjadi seorang pengusaha di Belanda itu tidak gampang. Bukan karena duit saja, tapi juga fisik. Karena dari A sampai Z semua harus dikerjakan sendiri. Jadi kita tidak bisa melepas tangan begitu saja. Tetap bisa kita kerja tiap hari. Seperti Jimmy, 7 hari dia kerja. Oke, sampai ketemu di lain vlog ya.